Kalau gua sebut yang lain, ya lu ngerti posisi Iya, gua ngerti lah ya. Posisi gua nih di publik nih. Iya. Kalau hari ini karena gua belum memutuskan, ini gua anggap pertanyaan privat. Jadi kita bahasnya di ruang privat aja. Minuman gua salah hari ini. Nggak keluar barangnya. Bukan air kejujuran. Ya udah, terima kasih banyak Bang. Tapi gua akan pegang omongan lu supaya lu tetap GR Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang itu, dan mudah-mudahan langkah lu menjadi langkah yang apa ya orang bilangnya, langkah yang penuh hikmat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Iya, mudah-mudahan ada. Ya. Ya, kalau dibully ya terima kasih. Terima kasih. Dan untuk yang bully di Geolab masih bisa kok dibully. Lanjutkan aja. Oke, halo pemirsa Geolive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Hari ini gue bersama seorang narasumber, yaitu Bang Ari Putra, co-founder Total Politics. Selamat datang Bang. Total Dinasti. Total Dinasti. Sehat Bang? Alhamdulillah kenapa sehat. sih harus memulai podcast dengan basa-basi gini, Bel? Karena dari bawah kita kan udah ngobrol tadi. Iya. Nanti ada yang komen Bang, mana pembukanya Bang? Nanti kira kami nonton dari tengah-tengah lu potong katanya. Ada ya penonton yang nungguin. Gak ada sebenarnya Bang. Nah, hari ini sebenarnya kita mau bahas sesuatu yang wah gila sih, ini parah sih ramenya. Dan gua kan sempat nonton lu juga di kanal yang lu punya itu ya, yang apa sih, tolol politik ya. Sorry banget. Terserah orang. Total politik ya. Yang komen banyak banget tuh. Hanya karena lu menyampaikan statement yang menurut gue juga nggak selesai itu. Dan Panji itu kan sangat premisif itu ya, menyerang lu gitu-gitu ya. Dan kita tuh pengen tahu sebenarnya, kalau dari tulisan yang lu kirim di Detik Berita itu kan memang itu cukup panjang tuh. Panjang. Biasa Gen Z milenial ini males baca juga Bang. Tapi gue akan nanya deh lu sama itu lu. masalah bangsa kita juga yang harus diselesaikan. Tapi gue mau nanya nih, fashion value menurut lu nih apa sih sebenarnya? Oke, gini bro, apa namanya? Gue mau klarifikasi dulu. Gue nggak merasa Panji menyerang gue, nggak. Itu sebagai sebuah cara untuk merayakan kebebasan untuk berbicara hari ini sebenarnya. Jadi itu hal yang normal menurut gue. Ya kan. Tapi memang harus diakui gue memohon maaf gitu, banyak statement gue yang nggak selesai. Ya karena memang gue nggak siap dengan respon narasumber waktu itu. Atau juga lu sebagai host sebenarnya kan? Sebagai host gue nggak siap untuk melakukan respon dalam beropini dan lain-lain. Tentunya itu jadi pelajaran gue juga ke depannya, sehingga banyak opini gue nggak selesai gitu, yang nggak tuntas terjelaskan. Bahkan hal yang udah rapi di pikiran gue itu kalau panik kan, apalagi Panji ini idola gue, guru gue kan, itu berantakan lagi gitu. Yang kedua yang juga ingin gue sampaikan adalah bahwa dalam dia itu gue menganggap ini sebuah diskursus yang sehat gitu ya. Lu masuk ke ruang publik untuk berbicara soal ide demokrasi, dan ini hal yang gue sangat syukuri gitu. Lepas dari apapun omongan orang, akhirnya kan orang baca lagi. Orang jadi tahu bahwa pemikir sekaliber pemikir soal gagasan-gagasan mengenai freedom sekaliber Amartya Sen aja ternyata pernah menulis Asian Value and Human Rights. Persis judulnya itu. Nah, jadi kalau lu tanya soal Asian Value ini apa ya, cara pandang gua melihat kenyataan politik sebenarnya. Bahwa
di satu sisi ya, kalau kita berbicara soal kenyataan politik itu, lu harus punya paradigma melihatnya gitu. Apakah individu itu punya otonomi mutlak ya, atau individu itu otonominya relatif? Kan itu perdebatannya kayak gitu. Kalau di Barat ya, American politics gitu, atau kebanyakan dalam kultur Barat karena secara historis mereka punya kesadaran nilai-nilai terhadap perlindungan kebebasan individual gitu ya, maka mereka akan bicara bahwa kebebasan individu itu adalah hal yang mutlak, iya kan? Nah kalau di Timur ya, dalam konteks ini Asian value yang gue sampaikan gitu ya, itu individu itu memiliki otonomi yang relatif. Di satu sisi lu punya kebebasan memilih jalan hidup lu ya, sebagai lawyer kah, seniman atau dokter atau politisi and so on gitu ya. Tapi di sisi yang lain ya, lu juga merupakan representasi dari nilai-nilai keluarga. Karena unit terkecil dari masyarakat itu keluarga. Jadi Asian value itu berbicara masalah hal-hal yang mengikat masyarakat secara kolektif sebenarnya. Nah ini yang nggak bisa dipisahkan dari berbagai macam playing field yang ada di Indonesia, bisnis misalnya. Bahkan di salah satu universitas bisnis terkemuka di Indonesia gitu ya, itu udah ada jurusan family business. Oh iya? Iya, lu boleh cek. Gua nanti dikira iklan, tapi lu boleh cek ada universitas gitu punya jurusan itu. Dan juga di ranah politik, bahwa keluarga-keluarga politik itu sudah ada di Indonesia sebelum Republik ini ada, gitu. Jadi memisahkan antara politik dan ikatan kolektif itu menjadi agak problem. Walaupun harus kita akui juga segmentasi pengagum nilai-nilai Barat ini juga jumlahnya juga tidak sedikit gitu, juga bertumbuh terus. Bahkan mereka hidup di politik dengan keyakinan liberalisme, marxisme dan lain-lain gitu ya. Mereka tumbuh juga gitu. Tapi yang memiliki keyakinan soal ikatan kolektif ini juga tumbuh gitu. Nah itu yang menjadi cara pandang dari Asian value gitu, bahwa misalnya memang keluarga ini punya nilai tertentu gitu, tapi di sisi yang lain ya dia juga berdialog dengan situasi zamannya. Kita contohkan Singapura. Lu sekarang siapa antara kita yang nggak senang liburan ke Singapura, ngelihat negaranya PDB bersih, ya kan, nyaman, pendapatan per kapitanya kerja di sana gaji gede, 87.000 US dollar per tahun, sementara kita baru di angka 4.900, ya kan? Ini hampir 20 kali lipat ya kalau kita lihat secara jumlahnya. Nah pertama kali gua dengar baca istilah itu dari wawancaranya Lee Kuan Yew dengan seorang jurnalis CNN namanya Farid Zakaria sebenarnya. Dia bilang bahwa Asian value itu terkait dengan kerja keras, terkait dengan hidup hemat, disiplin dan lain-lain. Lu bisa baca di tulisan gua udah jelaskan itu gitu untuk lebih lengkapnya. Tapi secara prinsip bahwa ini bagi juru bicara Asian value ini dianggap sebagai spirit yang membuat negara-negara Asia itu bisa bangkit dari krisis gitu, terutama pasca turbulensi politik internasional yang terjadi di era 60-an sampai 90-an. Nah, kemudian kalau kita lihat ya ke hal lain gitu ya. Gue itu mahasiswa sosiologi dulu di UI. Jadi itu salah satu bacaan wajib di mata kuliah gue dulu di teori sosiologi. Ini menarik. Jadi dia bilang bahwa salah satu kunci dari keberhasilan Amerika keluar dari Great Depression itu tahu nggak apa? Apa tuh? Dia mengemukakan konsep volunteerism. Oke. Kesetiakawanan. Artinya apa? Keluar dari krisis itu dengan ikatan kolektif. Karena kita punya kesadaran mental sebagai orang Indonesia gitu ya.
Iya, memang kita punya ikatan kolektif gitu. Memang kita terikat dengan nilai-nilai kolektif gitu. Iya kan, nggak punya otonomi kita tuh relatif gitu. Mau kita memahami masyarakat gitu. Ya gue nggak relate karena memang itu udah bagian dari kehidupan kita. Apa hebatnya volunteerism bisa membuat Amerika keluar dari krisis? Tapi bagi orang Amerika yang mendepankan spirit liberty and pursuit of happiness gitu ya. Ini menjadi hal yang baru gitu loh ternyata. Dan Talcott Parsons mention itu dan itu jadi salah satu diskusi kita dalam tema teori sosiologi modern gitu. Nah, di situ yang gue bilang bahwa bagi kita ikatan kolektif itu adalah hal yang biasa, yang inherent dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan bagaimana problemnya adalah bagaimana nilai-nilai, gue nggak bilang Asian value ini sebagai gagasan yang sempurna gitu. Sisi spekulatifnya tentu juga masih ada gitu ya. Tapi bagaimana keyakinan ini bisa berdialog dengan nilai-nilai demokrasi, itu yang jadi problem kita hari ini gitu. Nah, lagi-lagi banyak yang akhirnya menganggap gue pro dinasti politik dalam hal ini gitu ya. Di komentar Total Politik itu mohon maaf Bang tuh ternyata nggak perlu minta maaf, itu hak lu untuk menilai itu. Nggak jadi minta maaf nih gua nih. Di komentar tuh banyak banget. Oh ternyata mereka berdua nih antek Pak Jokowi nih untuk memuluskan dinasti politik kan gitu. Gini, kalau lu lihat video terakhir gua di Reels Instagram gua tanggal 12 Mei kalau nggak salah, itu potongan diskusi gua sama Uni Lubis. Nanti lu bisa upload di sini juga. Lihat, tanggal 12 Mei gua upload. Gua ngomong bahwa kehebatan Pak Jokowi yang nggak bisa kita ragukan adalah membangun hal-hal yang terlihat. Tapi Pak Jokowi itu abai dalam leadership, itu urusannya bukan hanya hal yang terlihat, tapi juga hal-hal yang tidak terlihat juga menjadi urusan kepemimpinan dari sebuah negara, terutama dalam hal ini demokrasi. Karena kita udah lihat tadi, kalau di awal Asian value dulu banyak yang menuduhkan misalnya, nanti gua akan jadikan tulisan lagi, bahwa ini adalah teori untuk melanggengkan kekuasaan gitu misalnya, ya kan? Untuk melanggengkan kekuasaan. Sekarang gua tanya, kekuasaan mana yang nggak mau dilanggengkan? Orang juga misalnya PDI bilang tagline-nya hat-trick, itu menurut lu pelanggengan kekuasaan apa enggak? Kalau kita lihat ke barat, George Bush nyerang Irak. Kalau lihat indeks Freedom House di Irak itu sebelum ada invasi Amerika Serikat yang alasannya adalah membebaskan biological weapon atau senjata pemusnah massal atau membebaskan orang Irak, berkampanye soal demokrasi. Sebelum itu indeks Freedom House-nya sekitar 11, ya partly free gitu. Setelah ada invasi itu, tahu nggak berapa indeksnya? Nggak tahu gua berapa tuh Bang? Segitu juga. Nggak berubah. Oh, nggak berubah. Iya, apakah lu akan menyalahkan nilai demokrasi itu sebagai alasan orang untuk menyerang negara lain, melakukan invasi, dan lu menganggap nilai-nilai itu nggak relevan untuk kita jadikan diskursus atau jadi diskusi kita atau bahkan jalan bernegara kita? Kan nggak kayak gitu juga cara mikirnya. Nah, tapi dalam konteks ini gua mau mengatakan bahwa ketika gue berbicara Asian value dan human rights gitu misalnya, ini gue dituduh sebagai antek atau pendukung dinasti politik gitu. Yang ingin gue katakan bahwa human rights itu bukan gue yang ngomong. Salah satu yang ngomong sekarang itu Anies Baswedan ngomong bahwa prinsipnya semuanya adalah hak. Itu setelah Kaisang bilang gimana kalau berpasangan dengan Pak Anies. Iya, itu prinsipnya semua warga negara punya kesempatan yang sama. Itu satu. Human rights dong, argumennya sama dong gitu. Yang kedua MK. MK itu dulu pernah melalui undang-undang pilkada tahun 2015 itu dikabulkan oleh MK gugatannya, bahwa dulu itu awalnya DPR bikin undang-undang petahana nggak boleh punya konflik of interest dengan kandidat yang mencalonkan diri ke atas, ke samping, ke horizontal dan vertikal. Ya kayak gitulah ya. Dan memang ada semangat untuk menghadang politik dinasti di Indonesia ketika itu. Tapi dibatalkan oleh MK undang-undang itu, permohonan diterima.
Sehingga dengan argumen apa? Argumennya human rights. Iya kan? Argumennya human rights juga. Dan Profesor Saldi Isra ketika itu sebagai ahli ya berkomentar di media mengatakan bahwa pelarangan kandidat yang mencalonkan itu tidak proporsional gitu, karena harusnya kekuasaan petahana lah yang menjadi subjeknya, bukan pihak lainnya, yaitu dan di tulisan gue jelasin itu, yaitu keluarganya, bukan itu yang jadi subjeknya harusnya gitu, harusnya proporsional. Jadi argumen-argumen itulah yang mendasari gue untuk berbicara bahwa ya faktanya di Indonesia sekarang ya kayak begitu gitu. Dan yang kedua argumen argumen human rights satu tadi ya, dan itu diterima oleh MK, ya kan, diterima oleh MK dan akhirnya bisalah semuanya itu mencalonkan. Nah yang ingin gue sampaikan adalah gue yakin orang-orang yang membuka jalan itu dulu bagi politik dinasti yang sempat dihalangi ini gitu, atau dinasti politik yang sempat dihalangi gitu ya. Ya orang-orang yang membuka jalan ini dulu itu bukanlah orang-orang yang menutup mata terhadap kemungkinan terjadinya tindakan koruptif di masa depan. Pasti mereka juga punya feeling atau punya pikiran soal itu, ya kan? Tetapi mereka ini orang-orang yang mungkin tidak mau mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang pasti terjadi. Jadi ada pilihan gitu ya. Dilema. Lu mau mendahulukan yang mungkin apa mau mendahulukan yang pasti. Jadi dilema itu juga yang akan kita dalam hidup ya biasa, banyak dilema dalam hidup dan itu yang mendewasakan kita kan. Nah ternyata waktu itu pilihan MK adalah mendahulukan yang pasti terjadi ini. Dan gue setuju dengan itu, ya udah. Semua orang berhak maju. Tapi problemnya bukan di situ. Jadi gue bilang gini, yang ingin gue sampaikan adalah problemnya ada di iklim kompetisi demokrasi kita yang sakit. Jadi lu mau lihat, kalau bagi gue ya, kalau orang berpikiran lain ya terserah gitu, menuduh dinasti politik yang menjadi dalang nggak apa-apa juga. Tapi bagi gue enggak. Dinasti politik ini dihilir. Hulunya bukan dinasti politik, tapi iklim kompetisi yang sehat. Jadi ini iklim kompetisi yang sakit inilah yang akhirnya diisi oleh dinasti politik. Salah satunya, nggak hanya dinasti politik di situ. Teman-teman juga biasa bicara oligarki, biasa tirani, koruptor, apapun itu bandit-banditnya segala macam ada di situ semuanya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke situ, kita bahas tentang iklim kompetisi yang nggak sehat itu. Yang gua nggak nyangka itu tuh Bang adalah top of mind orang sekarang ketika lihat total politik itu berpikiran bahwa Asian Value itu adalah istilah yang lu ciptakan gitu loh. Padahal kan lu jelasin tadi, oh ini bahasa Lee Kuan Yew. Yang gua kutip dari Lee Kuan Yew. Tapi waktu setelah Lee Kuan Yew itu di berbagai macam jurnal internasional istilah itu didiskusikan kan. Lagi-lagi waktu itu konteksnya adalah negara-negara baru ini baru selesai melalui international political turbulence, baru selesai konflik politik hebat. Lu kan lihat Lee Kuan Yew di Netflix tuh misalnya nangis ketika dia harus berpisah dengan Malaysia itu, negara miskin yang nggak ada resources gitu, dan dia harus menciptakan apa untuk menjaga rakyatnya tetap bisa hidup gitu. Itu konteksnya ketika itu. Nah, tapi kan hari ini konteksnya bukan itu lagi. Semangat zaman kita kan demokrasi di Indonesia. Kalau mengutip David Beetham itu, kita udah terima demokrasi itu sebagai the only game in town. Udah, itu. Ya jadi lu mau ngomong ide lu apapun silakan. Marxisme lu percaya nggak apa-apa. Lu percaya liberalisme, lu percaya apapun. Islamisme gitu, pan-islamisme gitu. Apapun ide lu gitu, silakan gitu. Semuanya harus berdialog dengan semangat zaman dan demokrasi gitu. Makanya kultur kompetisi ini menjadi sumber masalahnya sebenarnya gitu. Jadi bahkan ini loh Bang, kalau lu bilang itu juga, kalau lu cek pemikiran founding fathers juga banyak kok, ada kok yang ngomongin Asian value. Gue contohin Tan Malaka itu pernah ngomongin soal Asian value di Madilog. Kalau lu apalagi kawan-kawan muda yang suka dengan logika
berpikir dan wacana-wacana kritis kan harusnya nggak asing dong dengan buku Tan Malaka gitu. Di dalam buku Madilog Tan Malaka bilang kok, lu tahu nggak dia ceritanya kayak gimana? Menarik. Dia ngomong gini, orang konteksnya itu orang Cina ya yang ceritain, kalau gua nggak salah nih, tapi cek lagi. Kalau nggak salah pun nggak apa-apa Bang. Kan Asian Value udah kena diserang orang tuh. Orang Cina nih, gitu kan, ketemu orang Barat. Ketika orang Cina melihat temannya sesama Cina jatuh, ya kan, jatuh nih, kan jatuh tuh sakitnya nggak seberapa. Dengkul berdarah, sakit-sakit ringan lah gitu. Mereka ketawain, gitu, sakit-sakit ringan nih, ya kan, bahwa kita merasakan kesakitan bersama dan kita ketawain itu gitu. Tapi orang Barat enggak, ngelihat orang jatuh, apaan nih, kasihan, aduh cepatlah berdiri, ayo kita obatin segala macam. Tapi kata Tan Malaka gini, orang Cina nggak pernah jajah orang lain, tapi orang Barat jajah bangsa lain dan mengeruk sumber daya alamnya semuanya. Ada memang karena konteksnya waktu itu kolonialisme bos. Jadi nilai itu nggak statis, dia akan berdialog dengan semangat zamannya apa gitu. Nah sekarang kita memilih semangat zamannya demokrasi. Masalahnya bukan di siapa yang bertarung, masalahnya iklim kompetisinya benar apa enggak. Kalau bagi gua iklim kompetisi yang buruk kayak sekarang itu adalah sumber masalah, sehingga pertarungan antar apapun itu udah nggak sehat gitu. Bahkan kan ada yang bilang gini Bang, lu ngomongin Asian value, tapi kan kalau kita bicara kan orang-orang ini ya, orang-orang teman-teman SJW lah ya. Boleh. Mereka bilang, tapi ini kan ada intervensi hukum dari kekuasaan, sehingga bagian dari family-nya ini kemudian mencalonkan diri. Nah gitu loh. Kalau buat gue ya kita terimalah. Gue terima argumen lu. Intervensi hukum salah. Tapi pertanyaan gue ya, kalau nggak ada intervensi hukum bisa menang nggak lu? Mungkin kalau contoh Mas gue ngerti nih. Mungkin contohnya Mas Gibran lah misalnya, atau jangan gue pakai Mas, pakai Gibran aja biar kulturnya lebih equal. Contohnya Gibran. Kalau umurnya cukup maju kemarin dan nggak ada tuduhan cacat prosedur, mungkin menangnya lebih banyak bro. 80% lah. Menurut lu kan lu PSI. Gua host Geolive tapi kan nggak apa-apa. Orang boleh aja punya personal political view kayak apapun, terserah lah. Kenapa harus malu-malu? Iya betul. Iya kan. Mungkin 80% mungkin yang lu bilang. Karena apa? Bukan karena hanya hebatnya dia. Mungkin dia hebat, mungkin. Lu kita bisa berdebat. Tapi karena emang kulturnya jelek kok. Kulturnya jelek. Sistemnya jelek, kelembagaan demokrasi kita jelek. Lu gua mau contohin. Partai politik. Lu kasih kewajiban semuanya sama partai politik nih. Apa yang gak lu kasih kewajiban? Negara ini ngasih semua kewajiban sama partai politik bro. Apa yang enggak? Kaderisasi kepemimpinan, pendidikan politik, apalagi. Ada 13 tuh, legislasi, segala macam lah. Kalau kita lihat tuh ada 13 tuh fungsinya partai politik. Kalau gua nggak salah tuh bisa tambah juga, bisa kurang juga kan, tergantung aja tuh versi siapa gitu. Nah itu ada semua tuh tugas-tugasnya partai politik ini ya. Sekarang kita contohin aja PDI Perjuangan misalnya, partai pemenang pemilu 2014, 2019, 2019, 2024 dan sekarang juga partai pemenang pemilu. Di 2019 sampai 24 itu dana banpol nasionalnya, nih gue hitung kasar aja ya, kasar aja. Kalau lu mau hitungan teknokratik lain nanti gue tulis. Capek juga kita kalau di sini kan mau ngeliatin jago-jagoan aja bos gitu kan. Gak perlu terlalu teknis detail kan. Let's say 20 miliar bos. Lu coba lihat dana banpolnya 20 miliar. Kalau gua nggak salah Gerindra itu 16 miliar per tahun. Ya, 20 miliar per tahun. Untuk semua tugas tadi loh. SOW-nya semua yang tadi loh. Yang 13 tadi ya. ya. Scope of work-nya semuanya loh, kaderisasi segala macam. Ya kan? Dapat 20 miliar
Setahun. Setahun. Lu kali 5 berapa? 100. 100. Nah, gua kasih logika sederhana aja. Untuk ngurusin satu TPS itu minimal lah butuh biaya 1 juta buat satu partai. Lu kali 800.000 TPS berapa? 800 miliar. Punya duit berapa tadi? 100. 700 miliarnya lu dapat dari mana? Lu kan pernah urusan partai nih. Ini kita belum ngomong money politik segala macam ya. Masih jauh nih kita. Ini belum sampai situ. Hitungan kasar nih. Hitung kasar aja dulu. Lu 700 miliarnya dapat dari mana? Yang pertama nggak mungkin juga dari AdSense YouTube. Nggak mungkin. Mungkin. Dari mana lu dapat? Disitulah akhirnya dinasti jadi relevan, oligarki jadi relevan untuk ngisi itu. Bahkan kalau di Jawa itu ada botoh-botoh jadi relevan, iya kan? Jadi relevan nih orang-orang yang lu anggap sebagai perusak demokrasi ini, orang-orang ini yang selalu dianggap itu. Jadi kalau lu lihat video itu, gue ngerasa bukan gue pro dinasti, tapi masalahnya bukan itu menurut gue. Ini bos, kasihlah partai politik nih 1% APBN gitu. Kalau 1% APBN sekitar 20 triliun buat partai politik. PDI 17%. Bisa dapat dia 4,5 triliun atau 3 triliun setahun. Gagah dia bos. Iya kan? Bisa petantang petenteng dia. Gua udah gak dapat menteri juga gak apa-apa. Gue pegang duit 4 triliun kok setahun dari negara. Buat pilkada gue bisa biayai, buat ini gue bisa biayai, buat kaderisasi gue jalan. Ya karena gue tumbuh dalam tradisi diskusi, sekaligus gue juga punya pengalaman praktis. Makanya gue merasa masalahnya bukan itu. Emang marah-marah sama dinasti selesai? Lu marah kurang dikatain apa Gibran di pemilu kemarin? Apa yang nggak dikatain? Samsul, apalagi yang lu ingat? Asam sulfat ya. Asam sulfat, cawapres ilegal. Banyak banget yang lu katain. Iya kan? Tapi berhenti nggak praktek yang lu sebut dinasti politik? Jalan terus. Jalan terus kan? Jalan terus. Ngaruh nggak kemarahan lu? Ya sebenarnya nggak ada efek. Nah, makanya gue mau ngomong bahwa lu mau marah kayak apapun itu nggak cukup kalau lu nggak ngomongin pembenahan kelembagaan politik dan demokrasi kita gitu loh. Oke, ntar gue mau masuk dulu nih. Gue dapat suatu pencerahan. Sebenarnya kan ini dua permasalahan yang berbeda, Bang. Satu adalah iklim kompetisi yang kurang sehat. Satu lagi adalah masalah karena hal itu lahirlah sebuah jadi relevan. dinasti ini. Dinasti ini udah ada, makanya gue ngomong Asian value udah ada sebelum negara ini ada. Oke. Gitu. Kan pertanyaan teman-teman kritis itu pasti begini. Oke lah, karena dinasti ini relevan, kenapa nggak ditahan? Jadi masalah cuma satu gitu. Jadi kita perbaiki satu lagi gitu. Kenapa harus gara-gara masalah yang datang, masalah ini kita biarkan aja gitu? Nggak ada yang membiarkan. Masalahnya lu membiarkannya tuh dengan cara tidak mengurusi ini, tidak mengurusi kelembagaan ini. Sekarang gue mau tanya nih, partai-partai yang sekarang teriak-teriak dinasti politik, apa mereka selalu mendukung partai kandidat yang bukan dinasti di daerah-daerah? Pada akhirnya ada juga yang memilih Gibran gitu kan? Enggak, iya maksud gue partai yang ada sekarang mereka teriak-teriak anti dinasti. Selama ini jangan-jangan mereka menikmati juga karena beda pilihan pilpres aja mereka teriak-teriak. Toh mereka nggak benerin kok. Gimana lo? Mereka tahu ini masalahnya kok, semuanya pemain-pemain ini. Udahlah. Udahlah bro. Kan lu banyak sering undang juga senior. Iya makanya kan gue udah ngomongin ini berkali-kali ke mereka. Ini barang sebenarnya udah ada, semua udah tahu ini. Udah tahu, yang main udah tahu ini barang. Iya kan? Orang yang teriak anti dinasti ini dulu siapa partai yang nggak pernah mendukung kandidat bernuansa dinasti di Indonesia ini? Coba gue tanya sama lu, partai mana? Semua banyak lah yang mendukung, baik dari daerah maupun iya di daerah ya. Maksud gue bahkan antar kelembagaan di DPR sama eksekutif gitu misalnya, mana yang nggak pernah?
Pernah semua bro, ini dosa kita semua ini. Kalau lu nggak benerin ini, lu membiarkan ini semua, ini jadi dosa kita semuanya. Lu biarin partai nyari 700 miliar nih PDI nih bos, partai pemenang pemilu, gagah dia. Bagaimana partai lain? Partai lain apa? Gerindra 16 miliar. PBB. PAN, PBB kan nggak masuk parlemen, nggak dapet dia. Ini. PSI nggak dapet, PSI di DKI aja. DKI itu, kalau gua nggak salah PDI-nya cuma dapat 6,5 miliar setahun bos. Gue yakin Geolife ini overheadnya lebih dari 6,5 miliar Nggak ada setahun. Overhead loh. Overhead, Pengeluaran lu semua ini gue spending, gue yakin lebih dari 6,5 miliar. Kantor lu kayak gini, gagah, nggak mungkin lu nggak punya ini apa namanya Tapi lebih kecil lah dibanding total politik ya. Nggak, tapi gini poin gue adalah, yang ingin gue katakan adalah 6,5 miliar di Geolife, lu sebagai bisnis pasti ada uang masuk dong. Iya kan? Partai politik uang masuknya gimana cara ngitungnya? Uang masuknya dari mana bos? Ini bukan bisnis. Fundraising. Orang fundraising diketawain tuh Rian Ernest nih sama orang-orang, gue lihat Golkar fundraising, 2 kata lucu. Ketawain. Logo partainya sangat istimewa sekali beringin ya. Gue dulu punya keyakinan soal orang baik, Bel. Ya. Gue bantuin Valdo keluar masuk kampung di Kabupaten Bogor. Lu tanya Valdo, dia bayar gue nggak? Tanya Valdo Maldini. Lu kalau perlu undang Valdo Maldini habis ini sini. Ya, nanti gue undang lagi Bang Valdo kesini nih. Dia bayar gua nggak di Bogor? Yang ada gua keluar duit beli kamera dia di Instagram dia itu. Yang lu lihat-lihat tuh kameranya gue yang beliin itu. Itu bukan punya lu Bang. Oke. Gua hibahkan untuk perjuangan. Iya. Ini ada dinasti politik, kita lihat ngeri juga permainan. Kita ini dulu Valdo Maldini nggak habis 1 miliar bos buat main di Bogor. Lawannya kapal gula semua, gimana caranya mau menang? Bahkan syarat minimum untuk bermain aja kita belum tentu bisa penuhi gitu loh. Ya oke lah, kita terima misalnya lu calon yang dinasti ya misalnya ya. Gua enggak nih misalnya, biaya lu pasti lebih gede. Masa anak dinasti cuma ngasih segini, pasti biaya lu lebih gede. Kalau kita yang non dinasti ini sebenarnya punya privilege, punya dana minimum aja untuk memenuhi semua agenda kita. Orang juga bisa kita sentuh hatinya, apalagi Valdo kayak Valdo punya tradisi aktivis, punya kelenturan, itu bisa menggait suara orang loh ya. Buktinya 40.000 dengan duit 1 miliar, menurut gue itu keberhasilan luar biasa gitu loh. Nggak nyampe 1 miliar gitu. Siapa yang memperbaiki iklim kompetisi ini yang anti-anti dinasti ini? Gak ada bos. Nyumbang gak lu buat partai? Jadi perjuangan lu terhadap orang baik kecewa? Bukan kecewa, gue harus berubah. Lu jadi ikutan berubah? Enggak, gue harus berubah pikiran gue. Ternyata gue contohin nih Yoris Sudibyo, Bupati Batang, Bung Hatta Anti-Corruption Award. Gue belum banyak ngomongin ini di mana-mana sebenarnya. Gue itu personal asisten dia lah, tukang bawa tas segala macam gitu, kemana-mana gitu. Bupati Batang, anti korupsi dan lain-lain, ngelawan dinasti juga bos, menang. Tapi remuk bisnisnya semuanya, karena dia nggak ada urusan konflik of interest ini. Remuk bos, cuma kuat 1 periode, periode kedua dia nggak mau maju. Kejiwaan saya terganggu katanya. Disitulah gue meyakini politik itu bukan satu orang baik, tapi ini harus diciptakan iklim kompetisi yang baik gitu loh, yang fair. Gimana lu mau bilang fair? Ya kayak gitu aja, partai jagoan aja pemenang pemilu itu harus cariin defisit 700 miliar. Di mana mau cari itu bro? Gitu loh. Jangan zolim juga kita sama orang-orang politik ini. Mereka tanggung jawab, lu kasih semua. Akhirnya mereka makan dari mana? Asupan-asupan yang berbahaya yang dimakan. Membuat mereka tersandra ini dan itu. Dari asupan-asupan berbahaya ini. Akhirnya dari asupan-asupan berbahaya itu, ini ibarat orang sakit yang makanannya gak bergizi. Asupannya itu
mengandung MSG tingkat tinggi. Ya, lu suruh, lu wajibkan dia, bukan lu suruh wajibkan, tapi lu minta dia untuk mengisi nama-nama di kertas suara lu. Kira-kira orang-orang yang sakit ini lu minta pilihan dari mereka untuk kehidupan lu, pilihannya berkualitas atau enggak? Lu yakin enggak sama pilihannya dia? Pilihan orang sakit kok. Gimana? Masuklah dinasti di situ lagi, oligarki di situ lagi. Makanya gue bilang, masalah gue bukan nama dinasti. Gue udah berhenti untuk bilang orang ini baik atau ini jahat, ini atau ini maling atau ini bandit, tuh udah gue berhenti gue. Problemnya bukan di situ. Ini semua manusia, bro. Udahlah. Kita ini ada baiknya, ada enggaknya. Ada jujurnya, ada bohongnya. Semuanya udah ada dosanya juga, ada pahalanya. Iya kan? Jangan lu bikin lapangan yang bikin orang tuh jadi berdosa semua gitu loh. Siapa yang mau masuk ke politik kita? Kalau lu tadi juga bilang bahwa sebenarnya barang ini semua orang udah tahu ini. Yang buat pada akhirnya manusia, yang main juga pada akhirnya manusia juga. Jadi ini manusia buat battlefield, tapi dia juga yang menikmati di situ. Ini kan berarti banyak manusia bodoh yang banyak orang yang menikmati itu. Harusnya ya. Lu orang-orang, gua sih apa ya, gua mau bicara ini mungkin udahlah. Kalau gua itu termasuk dalam situasi kayak begini, kebutuhan kita tuh untuk saling bicara soal ini. Kalau kita teriak-teriak, kita nggak akan bisa saling bicara terbuka nih soal ini. Itu kebutuhannya. Kita bisa duduk bersama nih di meja tertutup mungkin atau terbuka, terserah ya. Yang penting ini ide ini nih bisa kita, situasi ini bisa kita benahin. Kalau teriak-teriak ini kita nggak bisa jadi saling bicara, bro, satu sama lain. Udah, lu pendosa, gua malaikat, yang kita nggak bisa bicara lah. Ini situasinya kayak begitu. Lu udah kita coba menyebut rekonsiliasi politik tuh harusnya ke arah sini. Bukan si ini ketemu si ini, Jokowi ketemu Mega, mendukung A. Enggak, rekonsiliasi politik tuh kita duduk bersama untuk menyelesaikan problem fundamental ini yang membuat kita ini sakit hati semua. Udahlah gitu. Gue mau mengatakan misalnya soal intervensi hukum gitu misalnya. Kan bikin banyak orang sakit hati. Tadi gue ke podcastnya Daveri, dia tanya, intervensi hukum itu menurut lu benar gak? Ya gak benar lah, hukum mana saya bisa diintervensi. Soal konten putusannya kita bisa berdebat. Gua sama Valdo Maldini dulu juga pernah menggugat soal usia kok. Gagal karena undang-undangnya pernah diuji. Nah kan kita mau ke MA habis itu, ya kan? Mau ke MA habis itu COVID, bro. Jadi kita gak jadi ke MA tuh. Waktu itu mau mengganti tafsir KPU umurnya. Lu tanya Valdo aja lah. Dia yang pemimpinnya, gue kan cuma kerjaan gue dulu hore-hore lah gitu kan. Waktu itu kan, jadi nggak jadi karena udah COVID. Valdo udah nggak perlu gugat lagi karena umurnya cuma kurang sehari kan waktu itu. Gitu. Jadi situasinya padahal tinggal panjangin masa pendaftaran aja itu ah. Iya, jadi ada situasi begitu-begitunya dulu gitu. Jadi nggak lanjut gitu kan. Ke MK waktu itu ditolak karena memang undang-undangnya pernah diuji dan gagal gitu. Nah, ada mau mengambil langkah hukum lain, lu boleh tanya Rian Ernest juga, ada rencana itu. Tapi mau ke MA pun waktu itu ya udah mau COVID ya kita udah nggak mikirin langkah hukum juga gitu ya. Soal konten mungkin gua rasa kita banyak setujunya lah bahwa membuka kesempatan seluas-luasnya ini nggak ada salahnya soal konten dari putusan MK itu. Dan kayak yang lu bilang tadi bang, kalau memang orang berpikir dalam top of mind itu, ini Gibran bermasalah karena intervensi hukum, karena dinasti. Kalau lu merasa itu salah, kenapa lu tidak pilih gitu? Kenapa pada akhirnya banyak yang memilih gitu kan? Ya karena iklim kompetisinya ini yang membuat, lu bayangin aja Gibran atau orang ya, bukan gue nggak menuduh Gibran tapi orang bisa menggugat undang-undang itu ke MK. Menurut lu kos politik yang harus dibayar itu tinggi nggak? Oh gede dong. Karena ada intervensi segala macam. Oke kita terima dengan argumen kita itu ya. Kita terima argumen itu. Kos politiknya tinggi nggak?
Masih gede. Pasti gede kan, nama Jokowi jelek, nama Gibran jelek, sampai hari ini masih diserang gitu. Tapi pertanyaan gua, kalau dia nggak yakin menang, ngapain dia mau bayar kos itu? Berarti dia yakin menang kan itu? Iya pasti yakin menang lah. Karena kompetisinya dia udah tahu situasinya kayak apa. Alternatif kekuatan penyeimbang itu nggak kuat di Indonesia ini, nggak dialirkan kesejahteraannya. Orang mikir-mikir jadi oposisi. Kalau perlu Pak Prabowo ini bikin kementerian oposisi aja satu lah. Biar gagah gitu gua oposisi gitu loh. Kalau kementerian oposisi masalah masuknya eksekutif tuh Bang jadi. Maka bukan kementerian tapi apalah. Cari badan lain. Kekuatan di DPR gitu yang menjadi oposisi yang memang tugasnya menjadi koreksi terhadap berjalannya sistem presidensialisme kita gitu. Bahwa presiden tuh butuh partai-partai di DPR kok untuk buat noyor-noyorin menteri-menterinya yang nggak becus kerja kok gitu. Jadi biar gagah mereka tuh ya lu kasih lah gitu aliran kesejahteraan yang benar gitu loh. Sehingga mereka pede juga. Pede, gua nih oposisi. Gua nggak takut tersandra karena duit gua udah cukup untuk jalanin program udah cukup. Kalaupun kurang masih sisa sedikit, masih gue bisa kejar dengan kerelaan lu Belmondo untuk menyumbang, kerelaan Ari Putra untuk menyumbang kameranya kepada Valdo. Udah marginnya udah tipis. Jadi menurut gue iklim kompetisinya makin bagus ketika makin mendekati titik di mana kebutuhan-kebutuhan basic untuk menjalankan politik itu sudah dipenuhi oleh negara gitu loh. Sehingga nggak perlu yang aneh-aneh masuk lagi. Makanya masalahnya bukan itu buat gua. Bukan putusan MK itu udahlah, itu bohong-bohongan aja semuanya, Bro. Dan kalau lu bicara tentang gitu aliran kesejahteraan kepada partai politik kan kita bicara Kesbangpol. Kalau kita bicara Kesbangpol, kita bicara undang-undang partai politiknya dong yang harusnya menjadi pandangan utama Salah kita satunya, nggak hanya undang-undang partai politik, undang-undang pemilu. Misalnya kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Perludem kemarin. Perludem itu menggugat ke MK, ya diterima oleh MK bahwa parliamentary threshold 4% itu inkonstitusional. Bagus dong, kekuatan yang kecil nanti masuk ke parlemen, dia bisa jadi pengintai dan kontrol bagi kekuatan yang besar. Jadi kita mau bilang ya membangun kekuatan kontrol itu bukan, gue juga nggak setuju orang bilang kan nanti masyarakat bisa mengontrol. Enggak, kontrol masyarakat tuh satu hal, ya itu kita butuh masyarakat kritis berbicara kebebasan seperti sekarang ini kita butuh gitu. Tapi yang lebih juga tidak kalah kita butuh itu internal kontrol pertarungan politik ini. Kalau orang tersandra semua kan nggak bisa bertarung mereka, gitu. Jadi salah satunya itu kayak Mbak Titi Perludem gugat ke MK bahwa soal ambang batas parlemen itu menghidupkan kultur kompetisi. Jadi ya udahlah, gue 2%, 2,5% aja asal kader gue idealis yang masuk ke parlemen juga nggak apa-apa kok. Nanti dia jadi orang yang idealis di parlemen gitu. Nah itu yang kita butuh nih hari ini, menyehatkan iklim kompetisi kita, nggak hanya undang-undang partai politik. Tapi salah satu hal yang juga gua kritisi di sini adalah itu gua kayaknya punya keresahan dan beberapa petinggi partai politik di Indonesia udah gua kontak juga soal JR undang-undang partai politik. Lu akan melakukan itu? Iya, gua akan mendorong inisiatif gitu untuk melakukan judicial review undang-undang partai politik di Indonesia. Yaitu soal misal gini, mengefektifkan partai. Ini persoalan. Orang-orang yang kerja verifikasi faktual, lu waktu pendaftar DCT segala macam itu lu pasti di PSI ngurusin itu gitu. Lu tahu teman-teman lu ngurusin itu paling enggak gitu. Menurut lu pekerjaan mereka itu membahagiakan atau enggak? Kan gua ngelihat ya. Menurut gua cukup merepotkan juga tuh ya. Menyedihkan, Bro. Susah loh verifikasi itu. Itu kayaknya dibuat aturannya untuk biar orang nggak lolos. Karena verifikasi itu hanya untuk yang nggak lolos memang. Yang lolos kalian nggak perlu verifikasi lagi. Aturan dibuat untuk tidak mampu dipenuhi gitu loh.
agar orang nggak mampu memenuhi itu. Makanya terjadi intervensi juga waktu itu, ada partai yang diloloskan segala macam. Viral sempat kasus itu ya. Partai Gelora kan yang kena itu, PSI juga. Ya, tapi maksud gua artinya ada yang salah sama aturan lu, bos, gitu. Nah, salah satu hal yang menurut gua krusial tuh adalah nih yang kasat mata aja, bro, yaitu aturan soal memiliki kantor tetap ini. Oh, DPD di daerah itu ya? Kantor tetap yang kemudian diterjemahkan dalam PKPU ya. Kantor tetap itu harus punya kantor di jalan protokol, harus disewa minimal bukti sewa 2 tahun. Lu bayangin kalau se-Indonesia mereka harus punya kantor kayak begitu, berapa biayanya, bro? Pasti minimal puluhan miliar lah, kalau nggak ratusan miliar. Gua tanya sekarang, kantor partai mana yang aktif sekarang habis pemilu? Habis pemilu ya sepi lah kantor, Bang. Iya kan? Dan hari-hari memerintah ada nggak ketua partai ketemu di kantor apa di kafe? Kalau Kaisang di partai, kalau partai lain gua nggak tahu. Iya, kan lu PSI. Oke. Nggak, tapi pada umumnya. Pada umumnya di luar. Di luar kan? Nggak ada gunanya itu kantor partai, bos. Kalau partai-partai besar mereka udah punya aset yang kita juga nggak tahu gimana prosesnya kan? Karena harus memenuhi itu, mereka nggak mau, kita nggak tahu caranya gimana. Gue nggak mau menuduh orang ini jahat, orang ini baik gitu. Lagi-lagi persoalannya balik yang tadi. Nggak ada gunanya kantor partai itu di daerah-daerah. Kalau gue ya udahlah. Itu tuh partai itu bikin virtual office saja, udah biar murah. Pertemuan Zoom atau pertemuan di luar pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi duitnya ratusan miliar itu bisa lu bikin untuk kaderisasi gitu loh. Itu jadi sehat iklim kompetisi kita gitu loh. Wah, gue aja gak jadi keluar nih 100 miliar untuk bayar sewa kantor. 100 miliarnya bisa gue placement di Geolife sama Total Politik nih untuk edukasi publik tentang pemikiran partai gue. Sehat gak menurut lo? Lebih better itu. Iya, itu maksud gue. Ini pekerjaan kita tuh banyak, bro. Lu biarin orang-orang ini jadi penjahat semua gitu loh. Jadi di situ mau kompetisi kayak apapun, siapapun yang bertarung, kalau lapangannya sehat, ya gue yakin itu akan terjadi fairness di situ. Akan ada keadilan di situ. Jadi masalahnya buat gue lagi-lagi, kenapa gue bilang gue nggak masalah sama dinasti politik, karena problemnya bagi gue bukan itu. Problemnya soal kompetisi. Battlefield yang nggak sehat. Nggak sehat. Misalnya gini deh, pilkada deh. Ya, pilkada nih, ada dinasti politik nih, let's say gitu ya. Dinasti politik. Jadi dinasti politik punya duit banyak dong. Kuat dong, ya kan? Dia nerusin ke anaknya untuk menyimpan kasus-kasusnya di dalam laci. Itu aman dong. Lanjut terus 5 tahun ke depan. Lanjut dong itu kan. Semuanya itu nggak ada masalah tuh. Iya kan? Dan ASN-ASN-nya ikut dengan pilihan itu. Let's say kayak begitu. Coba kalau lu bayangin, partai politik punya kekuatan besar, sehat dia hadirkan pilihan yang lebih meyakinkan. Kira-kira ASN-ASN ini tetap di zona nyamannya ini atau ada yang berpindah satu persatu menurut lu? Berpindah lah. Karena partai politiknya udah sehat. Iya, orang ini juga mau pindah, juga mau cari kemungkinan baru, bro. Bisa jadi dia di sini cuma bintang 2, kalau pindah ke situ jadi bintang 3 dia. Itu fakta politik kayak begitu. Tapi kalau pindah ke tempat yang nggak berprotein, nggak bergizi, lemas, kaku segala macam, ya dia cari mati lah. Lu mau orang ini keluar dari ASN semuanya atau gimana? Berhenti aja ASN karena Anda bisa mendukung dinasti politik. Kan nggak kayak gitu cara berpikirnya. Kita benahin ini nih, udah. Kita duduk bersama jujur ya, bicara soal konsep ini, soal pembenahan iklim kompetisi demokrasi. Kenapa di podcast gue sama Panji gue bilang gue nggak bisa ngomong gitu, karena gue sama mereka. Gue tahu problemnya. Gue yakin di PSI juga nggak semuanya seneng Kaisang jadi ketua umum kok. Gue sangat bahagia ya. Ya, gue nggak tahu yang lain gitu. Oke. Gue bahagia, Mas.
Gua nggak tahu yang lain. Oke. Tapi kan mereka lu suruh mau keluar dari PSI atau gimana? Ini problemnya kayak gitu. Kalau PSI-nya sehat, ya kan, punya kekuatan gitu kan, dikuatkan oleh negara, beban-bebannya di dalam peraturan berkompetisi ditata ulang, dibuat dia jadi sehat, ya mungkin pilihan itu nggak akan diambil gitu loh. Menurut gua, ini menurut gua nih, bisa salah. Nanti orang PSI ngamuk-ngamuk pula sama gua. Tapi ini gua, lu gak apa-apa Bang, lu kan kasus aja kenapa pikiran gua kayak begitu. Nggak apa-apa gitu. Bang Ari Putra ini kan juga calon kader PSI kan. Apalagi setelah dituduh mendukung dinasti politik. Nggak, tapi gua kritis lagi nih. Lu bilang tadi kalau misalnya JR partai politik, lu kan udah mencoba kontak-kontak dan lu melihat persoalan misalnya tempat kantor-kantor partai di daerah gitu ya. Ya itu kan nggak guna. Kayak ini misal ada soalan baru misalnya. Masa jabatan ketua umum partai. Sehingga partai politik itu kalau kata Prof. Saldi Isra ya, demokratisasi internal partai politik. Sehingga kalau bicara tentang partai sehat, jangan juga bicara tentang aliran kesejahteraan yang sehat. Juga harus bicara tentang election ketua umum yang sehat di dalam partai politik. Nah, gimana Gua menurut lu? mau jawab kayak gini. Gimana? Pada akhirnya semua yang bertahan itu adalah leadership yang efektif. Nih, leadership yang efektif. Lanjut. Leadership yang efektif. Makanya gue bilang soal Asian value gitu. Kalau keluarga politik ini memegang partai ini dianggap efektif, dia akan bertahan. Lu mau dorong ganti ini orang dia yang bikin partai gimana? Kan orang karena bergabung lu karena setuju sama nilai-nilai mereka. Kan keluarga ini ada nilai-nilainya, kembali lagi ke urusan di awal tadi. Iya. Iya kan? Kalau kepemimpinannya dianggap efektif ya dia akan bertahan. Ini walaupun pada akhirnya itu ada uang kesbangpol di dalamnya. Uang negara. Iya, mau lebih-lebih. Ketika aliran kesejahteraan makin kencang gitu kan, kontrol internal juga makin gede kan. Efektivitas seseorang memimpin akan berbeda dengan situasi yang sekarang. Bisa jadi semangat zamannya berubah. Makanya gue bilang tadi, dialognya dengan demokrasi gimana? Makin sehat iklim kompetisinya, ya pertukaran kepemimpinan di partai politik itu akan menjadi konsekuensinya juga. Karena pasti orang tidak punya beban yang besar, beban yang berat untuk melakukan challenge pemikiran untuk menemukan cara-cara yang lebih efektif. Jadi ini sekarang mungkin kita udah berhenti gitu untuk membicarakan ideologi barat, blok barat liberalisme atau blok timur komunisme, pertarungan antar peradaban Eropa dan Islam gitu, barat dan Islam gitu, seperti yang terjadi beberapa dekade yang lalu gitu ya. Tapi hari ini kita berbicara bagaimana sebuah kepemimpinan yang bisa berjalan efektif, sebuah organisasi yang bisa berjalan efektif gitu. Nah, disitulah makin gua anggap bagaimana partai politik gitu ya perlu untuk berani mencari model-modelnya ini ketika iklim kompetisinya makin sehat gitu. Gue yakin semangat untuk mendorong pembatasan masa ketua umum itu akan makin besar ketika iklim kompetisinya makin sehat. Oh, cara berangkat berpikir lo dari hulu ya? Dari hulu, karena kalau sakit kayak sekarang lu paksa-paksa susah bos. Bisa perang saudara mereka nih, brothers kill brother, sister kill sisters mereka dalam. Karena dari semua partai politik kalau kita bicara tentang iklim yang sehat, partai yang IPO ini kan Golkar aja sebenarnya nih. Iya, karena itu tadi gua bilang bahwa akhirnya kan melihat bagaimana internal partai politik itu berjalan efektif. Jadi gini Bel, gua itu nggak percaya adanya ideologi politik di Indonesia dari setiap partai. Gua belakangan juga kehilangan kepercayaan itu. Gua nggak percaya, ya kan. Misalnya lu tanya soal Anies Baswedan akan didukung PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan kehilangan ideologi nasionalismenya? Iya, gua nggak percaya. Oke, why? Kenapa? Karena menurut gua ideologi itu tentatif aja, lebih ke persoalan bungkus di Indonesia, konteks saja. Iya kan?
yang gua percaya adalah mereka punya tradisi politik, iya. Tradisi politik. Iya. Oke. Misalnya PDI gitu misalnya. Karena masa yang dia urus tuh wong cilik kebanyakan gitu. Jadi tradisi berkomunikasinya lebih lugas gaya orang kelas bawah, masyarakat kelas bawah. Iya kan? Mereka biasanya sangat prihatin dengan kelompok-kelompok yang lemah. Misalnya ada orang sakit langsung dikirimin duit gitu. Sama kayak PKB, kultur Islam, tradisi Islam yang kebanyakan konstituennya juga masyarakat desa gitu. Mereka juga piawai, makanya kalau lu lihat orang PKB banyak yang lucu gitu kan. Karena memang ketumnya pun lucu, interaksinya dengan konstituennya membuat mereka itu memunculkan sebuah kultur politik. Tradisi gitu. itu ya. Tradisi politik. Nah, gue melihat bagaimana nanti kompetisi internal di partai politik lagi ya, balik ke pertanyaan soal apakah masa jabatan ketua umum ini pantas atau tidak, pantas untuk tidak dibatasi. Makin sehatnya dia, ya, dia makin dekat sama konstituennya, gitu ya. Mereka makin punya independensi untuk menemukan cara-cara yang lebih efektif. Tapi di situasi kacau balau kayak sekarang, ya, kebanyakan orang mencari stabilitas dengan bergantung kepada kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, ini yang menjadi hambatan juga. Ya, karena kekuatan-kekuatan yang ada ini akhirnya menghambat reform untuk memperbaiki battlefield itu karena mereka menikmati situasi ini gitu. Nah, itu kritik-kritiknya juga gitu ya. Mereka menikmati situasi ini juga. Nah, makanya dalam hal ini gua sangat berharap gitu ya. Ada inisiatif masyarakat untuk melakukan JR gitu misalnya. Dan ini kan bicara tentang mohon maaf Bang, ini bicara tentang nafas panjang juga sebenarnya. Kalau kita pun mulai dari masyarakat ya, yang bisa dilakukan ya kayak Perludem pada akhirnya. JR. Betul. Tapi ini kan, sedangkan DPR ini kepilih terus 5 tahun sekali. Makanya gue memilih untuk tidak berkonfrontasi sama politisi. Gue lebih memilih untuk saling bicara. Lu saling bicara aja belum tentu jalan. Apalagi lu berkonfrontasi keras, orang merasa harga dirinya diinjak, malah lu nggak didengerin. Situasinya makin buruk gitu. Jadi gua udah damai lah ya. Bergerak. Gitu, dari orang baik jadi sebuah iklim yang baik gitu. Jadi ini problem intelektual, perjalanan intelektual dan spiritual gua sebenarnya di dalam politik gitu. Ya gitulah sekarang. Dan inisiatif masyarakat misalnya soal fundraising tuh juga harus didorong gitu. Dan pemerintah juga misalnya kalau nggak mau uang negara dulu karena butuh untuk makan siang gratis dan lain-lain gitu ya. Ya kan ada defisit gitu ya, lu bilang itu. Semua kementerian lagi dipotong-potong ini Bang, duitnya Bang. Lu coba deh pikirin insentif non fiskal gitu, misalnya orang yang nyumbang buat partai politik atau beraktivitas untuk partai politik tertentu, semua partai politik yang ada gitu punya citizen consciousness gitu. Lu kasih insentif apa kayak pengurangan pajak atau apa gitu. Sehingga mereka menjadi lebih aliran sejahteranya ke sana. Iya, akhirnya kan partai kan gak hanya butuh uang. Uang ini kan dalam rangka menciptakan orang. Kalau orang bener udah ke sana dan memberikan jiwa raganya untuk ada di sana kan biaya politik turun, Bro. Ini kapan kita membayangkan Indonesia ini partainya itu ya punya think tank isinya pemikir-pemikir lulusan Harvard, Oxford gitu, lulusan Yale gitu ya. Dan di situ ada pertarungan ide gitu loh. Nah, dan ya itu akarnya adalah dari kompetisi yang fair, akar masalahnya. Dan kalau bicara tentang kompetisi fair juga, sebenarnya aliran pun pada akhirnya nanti mengecil kan? Aliran kesejahteraan yang misal tuh lu bilang tadi di awal, gue kepikiran lagi. Lu bilang di awal, lebih baguslah partai politik ini 1% masuk dananya kepada partai politik dari APBN masuk ke partai politik kan gitu. Gede tuh. Kan gede. Iya. Sehingga mereka tuh gagah dan berani untuk ikut serta dalam pertarungan yang adil. Iya. Oke. Dan mereka nggak merasa tersandra atau duit gua ada gitu. Iya. Terus kemudian lu bilang juga kalau misalnya JR kantor-kantor ini diberikan ya jangan ada lagi lah. Kita bisa mengurangi cost-nya.
Berarti kalau gua bisa Kalau tangkap, di startup bootstrapping itu. jadi berarti bisa aja dong kalau misalnya battlefield-nya udah sehat, partai politik sebenarnya nggak butuh uang besar bang untuk menyampaikan gagasan. Betul. Ya justru menurut gua Bukannya lebih bagus juga. mungkin bukan besar kecil, Bel. Jadi Dia akan bergerak ke problem yang lebih advance. Misalnya kajian soal environment gitu. Iya. Dia akan bergerak, misalnya kita membayangkan gitu ada tokoh partai kita yang bisa nerima hadiah Nobel di masa depan karena salah satu inisiatifnya soal lingkungan itu partainya berubah gitu membantu banyak orang gitu misalnya. Problemnya akan makin advance. Iya kan kita dulu juga nggak pernah tahu ada pekerjaan namanya admin medsos kan, karena perubahan zaman kan juga problem makin advance. Jadi lu jangan bicara besar kecil. Membangun demokrasi itu butuhnya fairness. Jadi kalau udah fairness, ya orang dengan uang yang ada dia akan melompat ke sesuatu yang lebih tinggi lagi, ya kan? Ini bagaimana tanggapan dengan ini? Ini kemarin udah Valdo kesini, cuman dia ada isu juga bang. Percaya sama Valdo? Nggak percaya gue nggak percaya sama bang Valdo. Cuman isunya tuh gini, kan ada di masa pemilu itu calo-calo sebenarnya. Calo-calo ini misalnya nih, anggaplah daerah Kalimantan Tenggara misalnya, ada orang maju DPR RI. Setelah dia maju DPR RI, suaranya gede, si kawan ini sebenarnya nggak mau DPR RI. Si kawan ini sebenarnya calon gubernur ini. Cuman nambahin suara parpol. Kemudian sebagai syarat juga dapat instruksi dari DPP, ya dia tes aja DPR. Setelah itu dia kasih jabatan ke nomor 2-nya, dia masuk jadi gubernur. Menurut lo, ini udah fair? Atau udah ganti aja, kalau lu mau legislatif, eksekutif. Nah, gimana pandangan lu? Kalau gue sih, ini pertanyaan udah Valdo ya memang ya. Kalau gue sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Udah menurut lu masalah kan? Ya gue nggak tahu apa keresahan Valdo ya. Menurut gue pertarungan legislatif itu bukan soal satu orang masuk ke parlemen, enggak. Tapi persoalan partai mendapatkan kursi. Iya kan, lu nggak ada guna. Maksud gua terserah bagi partai gitu. Kalau gua dalam perspektif partai, mau yang masuk Valdo, mau yang masuk Uki, mereka udah damai belum? Udah damai. Udah damai. Kan sudah deal kan. Mau yang masuk Valdo, mau yang masuk Uki misalnya kalau PSI, gua nggak peduli lu. Yang penting lu dapat kursi di situ. Karena currency gua sebagai misalnya gua ketua umum partai gitu ya. Currency gua adalah jumlah kursi, bro, bukan siapa yang masuk sebenarnya. Nah, nanti lama-lama bisa kalau iklim kompetisi makin baik gitu ya, yang seperti yang tadi udah terbenahi satu persatu gitu ya. Kita udah urai masalah kita udah duduk bersama melakukan rekonsiliasi, tobat nasional ini bersama kita bersama gitu ya. Tobat nasional ya. Nah, baru bisa kita bilang, oke, di sini yang masuk misalnya kita akan dukung, ada nih duitnya nggak seberapa, kita pakai dana partai kita yang gede ini karena dia punya pikiran-pikiran aneh-aneh yang bisa memberikan warna dalam politik kita. Kata partai politik. Memang kader kita yang udah sangat, kalau PDI itu merah darahnya nih gitu. Ini kita kasih support. Nah, baru bisa kita berbicara ke level itu. Ke level advance itu. Iya, advance. Tapi kalau sekarang mungkin Valdo Maldini mempermasalahkan itu, mungkin kader-kader yang idealis nggak jadi masuk gitu atau apa gitu ya. Mungkin ya memang jadi masalah ketika memang kita nggak bisa apa-apa karena currency-nya partai adalah jumlah kursi. Kalau bisa lu 2 kursi di situ. Gitu. Lebih better gitu. Iya, lebih better. Ngapain gitu? Lu harus mempermasalahkan siapa yang masuk dari perspektif partai. Karena melihat situasinya kayak begini sekarang gitu loh. Jadi kita udah tahu caranya gitu loh. Kita udah sadar semuanya kok itu problem itu. Dan tinggal gimana kita duduk bareng-bareng lah. Untuk ya perbaikilah sama-sama ini. Perbaiki ini juga salah kita. Emang kita berapa banyak sih kita pernah nyumbang untuk politisi bertarung di pemilu?
Kamera satu dulu lu. Gue kamera satu bos, nggak dibayar bulanan bos. Oh, Bang balikin Bang dari kode nih. Salah gue tuh gue nggak tarifin aja tuh Pak. Kalau lu jadi ganti nih. Nggak pernah jadi masalahnya. Bang. Oke, Nggak, Bang. kalau jadi pejabat maksudnya kan Valdo Maldini pejabat bos. Gagah bos. Ayo, udah. Kita geser dulu Bang ke Asian Value. Gue mau nanya pribadi lu dikit aja sebelum kita tutup. Jadi setelah kasus Asian Value yang rame ini, jadi lu masih tetap ini kan berkomunikasi dengan politik kan, nggak jadi gelandangan kan? Atau ada profesi baru Bang saudara? Iya kan, kalau gua kan pernah bilang ini one way ticket gitu ya. Tapi memang ya kalau gua bilang gua nggak terganggu atau apa ya bohong lah. Iyalah. Ya pasti ada terganggunya. Tapi itu paling nggak jadi energi gua gitu ya. Jadi energi gua untuk menemukan perspektifnya kayak apa gitu. Terus yang kedua kita juga gue sih nggak ada problem sebenarnya gitu ya soal orang politik, gimana komunikasi orang politik sama gue sih, gue rasa sih berjalan baik-baik aja. Ya karena mereka juga tahu apa yang gue pikirin, terutama teman-teman yang gue udah anggap temen ya. Gue kan bisa jelasin jadi kayak begini waktu kejadian itu. Dan salah satu alasan gua menulis tuh juga itu. Karena ada beberapa teman, kok lu aneh sih Ri? Gitu. Oh ya udah gua tulis gitu. Jadi itu makanya alasan gua menulis. Nanti kalau bisa di description lu taruh tulisan gua linknya. Siap gua taruh biar Bang. kawan-kawan bisa baca. Terus yang kedua, gua juga mengakui lah kemampuan public speaking gua juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya untuk bermonolog dan lain-lain. Makanya gua butuh untuk nulis dulu. Ya Jadi, Bang kan monolog Bang nggak squad Bang Ade Armando gitu kan? Oh itu jago. Oh, iya. Beliau tuh sejak orang udah belah pinggir dia masih belah tengah. Sorry Bang. Anda pelindungnya. tapi setelah kejadian Asian Value ini komika-komika ini mulai mengincar lu untuk di roasting. Nah, ini hari ini ada bahan baru kita nih. Nanti kita undang. Oh iya. Kita undang aja nanti tanggal berapa lah ya, akhir-akhir bulan ini lah gua agak-agak kosong, kita mau bikin roasting. Iya, kata-katain aja gua sekali. Ini soalnya selama ini total politik itu kan kayak wah naik banget nih wah. Nah, itu kan persepsi Anda. Udah sampai langit ternyata ada Asian Value jatuh ke bumi lagi Bang. Kadang-kadang gua merasa gini Bel. Gimana tuh? Ketika lu misalnya pemain bola, level tinggi gitu ya. Ketika lu makin masuk liga yang makin bagus, liga yang makin bagus gitu ya. Yang gua tahu nih, gua sok tahuan aja. Ya kan, apalagi kemarin gua habis ketemu presiden AC Milan. Jadi liga aja makin bagus gitu. Akhirnya mereka merasa kayaknya gue perlu belajar passing lagi deh. Belajar untuk nendang bola dari awal lagi, untuk belajar bagaimana cara ngoper bola yang benar. Ilmu dasar ya. Ya back to basic gitu. Jadi kadang-kadang ada masalah itu, ya ada keributan kayak gini, membuat gue kembali melihat hal-hal yang basic menjadi pikiran-pikiran gua. Nah, jadi menjadi awal dari apa yang gua kerjakan selama ini. Jadi ini ada hidayah masuk momentum lah, momentum untuk ngelihat hal-hal basic. Misalnya gua ngelihat pegawai gua lagi ada apa, ini ada apa gitu. Gua inward looking lagi, ngelihat apa yang terjadi di dalam gitu ya. Dan yang penting nih di politik kemarin itu, sebelum kejadian ini, gue ada cerita agak mistik. Oke. Ya. Jadi gue malam-malam gitu, bukan diundang, gue nemenin temen gue yang merupakan asistennya Pak Bambang Pacul. Oke. Ya, jadi dia yang ikut Pak Bambang Pacul kemana-mana, temen gue lah. Yuk kita ke rumah Pak Pacul aja katanya. Oke. Di situ aja kita diskusi katanya kan. Oke. Terus gua datang ke rumah Pak Pacul gitu ya, diskusi di situ, nggak ada Pak Paculnya, kan nggak janjian kan, jadi tiba-tiba pulanglah malam, kan beliau tinggalnya di rumah dinas DPR, nggak ada rumahnya di Jakarta sampai hari ini, setahu gua tinggal di rumah dinas DPR, pulanglah Pak Bambang Pacul tuh malam-malam,
Terus kayaknya udah kecapean banget gitu ya duduk di kursi. Terus dia bilang gini sama gua, Adinda katanya. Siap Kanda. Siap komandan. Komandan ya, komandan Pacul. Panggilannya komandan kan. Siap. Ini nggak ada angin nggak ada hujan nih Bel. Di politik itu yang paling penting itu ada 3 hal. Pertama, jaga pikiranmu agar tetap solutif, jangan pernah reaktif. Yang kedua, jaga kesehatanmu. Percuma kamu melenting kan bahasa dia, tapi kamu sakit-sakitan, makan gak enak, minum gak enak, mau ngapain juga gak enak. Yang ketiga, jaga hatimu agar tetap bahagia. Berkumpullah dengan teman-teman yang menyenangkan. Saya ingatkan ke depan, katanya kan, don't worry, be happy. Habis itu dia duduk di kursinya, tidur bos. Oke. Pulang. 2 hari kemudian kejadianlah Panji. Sakti juga komandan Pacul. Dia sudah membaca janjinya. Dan 3 hal itu gua kerjain. Oke. Gua nggak, kan lu ngeliat gua nggak ada respon apa-apa. Lu masih diam tuh waktu itu. Diam karena gua nggak mau reaktif. Itu karena pesan terakhir coba Bang Pacul ketemu itu. Gak boleh reaktif gitu. Gak boleh reaktif. Ini pasti ada hal yang bisa kita ambil dari sini nih gitu. Apa yang harus kita kerjakan? Strateginya gimana gitu. Diskusi sama teman-teman. Gak boleh reaktif. Harus solutif pikirannya, ya kan? Habis itu gua ngumpul lah sama teman-teman yang ternyata memberikan energi. Waktu itu ketemu sama ketua Gerindra Banten tuh, Bang Andra Soni. Oh, yang mau maju itu ya? Iya, maju Pilgub. Ngobrol sama dia cerita sama gua. Gua bro, waktu muda itu gua tidur di pasar bro. Wah ini hidupnya lebih berat daripada dibully netizen kata gua. Terus gua ketemu Coach Justin gua. Oke. Oh itu parah banget tuh. Coach, udah gua tiap hari dibully. Kata dia kan. Oke. Ya. Happy bos ya kan. Habis itu gue berolahraga terus tiap hari sekarang kan. Jadi untuk jaga kesehatan. Nah itu kunci survive di iklim politik yang brutal ini ya kayak gitu kan. Itu ke perspektif Pak Pacul yang mengalami politik yang brutal. Akhirnya dia punya kesimpulan kayak gitu loh. Nggak rumit-rumit kan, demokrasi apa segala macam enggak. Lu survive di dunia politik gitu ya. Terutama yang bersinggungan politik, apapun itu media politik atau politisi atau apapun, kuncinya 3 itu. Nah pas dibully puncak-puncaknya itu, dia telepon gua, halo Adinda. Suara khas Bang Pacul itu ya. Siapa? Kata gua, siap. Diko dibully ya. Siap. Sudah, jangan pikirkan. Sudah, malam minggu kita nongkrong ya. Itu hal-hal yang menguatkan gue akhirnya. Dan ya akhirnya gue jadi ngerti kenapa banyak pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo yang militan, pendukung Mas Anies yang militan, pendukung Mas Ganjar yang militan. Karena mereka ini sering dibully. Maka pendukungnya di militan kan. Karena berempati terus bos kan. Dibully. Dibully satu momen. Mereka tiap momen. Akhirnya pendukungnya berempati. Teman-temannya berempati semua. Udah Mas Gibran, santai aja mas. Saya mas kuat mas, kita ini gitu. Gua akhirnya merasakan di titik itu gitu loh. Oh iya ya. Ini nih yang membuat pendukungnya orang-orang ini jadi militan karena dia dibully tiap hari. Dan lu harus lihat juga bang, lu kan ngomong Asian Value ada penjelasannya. Mas Gibran waktu ngomong asam sulfat itu dia mau jelasin apa kecuali minta maaf dan salah kan? Itu yang dia bilang lewat teman gua kemarin. Gua ada teman ketemu, lu dapat salam dari Gibran, gua habis ketemu tadi katanya. Apa katanya? Wah biasa itu, aku juga dibully aneh-aneh. Oke bang, kita udah mau tutup tapi ada pertanyaan menarik sebelum di akhir ini.
Ari Putra kira-kira akan masuk partai politik. Misalnya pun harus masuk partai politik. Sebutkan 2 partai politik. Karena kalau gua sebut 1 gua tahu jawabannya. Iya. Jadi gua suruh sebut 2. Aduh, Apa bang? Pertanyaan Bel. Lu mengurangi klien gua nih. Ya udah nggak apa-apa. Tapi soal Lu berani nggak nih? pilihan partai politik ya, kalau gua ngelihat hari ini tuh banyak opsi sebenarnya yang ada gitu ya, dan kalau gua sebut yang lain ya lu ngerti posisi Iya, gua ngerti lah ya. posisi gua nih di publik nih. iya. Kalau hari ini karena gua belum memutuskan, ini gua anggap pertanyaan privat. Jadi kita bahasnya di ruang privat aja. Minuman gua salah hari ini. Nggak keluar barangnya. Bukan air kejujuran. Ya udah, terima kasih banyak Bang. Tapi gua akan pegang omongan lu supaya lu tetap JR Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang itu, dan mudah-mudahan langkah lu menjadi langkah yang apa ya orang bilangnya, langkah yang penuh hikmat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Iya, mudah-mudahan ya. Ya kalau dibully ya terima kasih. Terima kasih. Dan untuk yang bully di GeoLive masih bisa kok dibully. Lanjutkan aja. Terima kasih pemirsa GeoLive. Sampai jumpa di podcast Pegang Omongan selanjutnya. Terima kasih. Thank you, Bel. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Dadah. Bel Scorpio. Yeah.